Selamat malam Pak Wid dan rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini saya Dominikus Firman Septiawan akan menyampaikan materi dari struktur baja 2 mengenai lanjutan dan kolom komposit. Lalu langsung saja pada contoh soal yang pertama, itu adalah lanjutan pada baja. Untuk contoh soal ini saya ambil dari baja contoh soal 12.10. Soalnya adalah tentukan lanjutan pada saat konstruksi serta lanjutan jangka panjang dari konstruksi komposit dengan profil WF 300 kali 150 dikali 6,5 kali 9. Dan data-data sebagai berikut. Untuk tebal platnya adalah 12 cm, lalu untuk lebar efektifnya adalah 225 cm, untuk B0-nya adalah 2,5 meter, lalu FC yang digunakan itu 27,5 MPa dan bentangnya adalah 6 meter, lalu untuk N-nya itu 8. Lalu pada pembahasan soal, langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan perhitungan beban. Beban ini ada beban mati dan beban hidup. Untuk beban matinya sendiri terdiri dari pelat beton. Pelat beton yang digunakan di sini itu ukurannya 0,12 meter atau 12 cm. Lalu ini dikalikan berat jenis dari beton 2400. Kemudian untuk ini dikalikan 2,5. Lalu didapatkan hasil 7,2 Newton per milimeter. Lalu ada backcastingnya, itu nilainya 20 dikalikan 2,5. Hasilnya adalah 50. Lalu untuk mekanikalnya itu juga 20 dikalikan 2,5. Hasilnya juga 50. Lalu untuk plafonnya juga itu 28 dikalikan 2,5. Hasilnya adalah 70 kilogram per meter. Lalu untuk partisinya itu 100 dikalikan 2,5. Hasilnya adalah 250 kg per meter. Lalu untuk berat sendiri dari profilnya itu sebesar 36,7 kg per meter. Lalu untuk beban hidupnya itu adalah 400 dikalikan 2,5. Hasilnya adalah 1000 kg per meter. Lalu proses selanjutnya adalah lanjutan pada saat konstruksi. Ini menghitung akibat pelat dan berat sendiri profil. Untuk yang pertama ini rumusnya itu 5Q dikalikan L pangkat 4 dibagi 384 dikalikan modulus elastisitas dikalikan momen inersia. Didapatkan hasil 8,85 mm. Lalu akibat casting dengan rumus 5 kali Q kali L pangkat 4 dibagi 384 dikalikan modulus elastisitas dikalikan momen inersia. Untuk hasil dari akibat backcasting ini hasilnya adalah 0,58 mm. Lalu langkah selanjutnya adalah total lanjutan selama konstruksi. Itu hasil dari tadi akibat pelat dan berat sendiri profil ditambah dari akibat backcasting. Didapatkan hasil 9,43 mm. Kemudian setelah pelat beton tersebut, si komposit mulai bekerja dan momen inersia bertambah menjadi ITR yang dapat dihitung dengan rumus lebar efektif ini dibagi N. Tadi lebar efektifnya adalah 225 dibagi 8, itu hasilnya 28,125 cm. Kemudian di sini itu ada dua komponen, plat beton dan BF 300 dengan luas penampang dari betonnya adalah 168,75 dan baja profilnya itu luas penampangnya 46,78. Lalu untuk Y-nya itu adalah 6, ini didapatkan dari setengah dari
tebal plat beton. Ini ada plat betonnya itu tebalnya kan 12, berarti setengahnya itu 6 cm. Lalu untuk I dari WF 300 itu ini 12 ini ditambah setengah dari panjang baja profilnya, yaitu 15, karena setengah dikalikan 30 itu hasilnya 15, berarti 12 ditambah 15 hasilnya 27 cm. Lalu selanjutnya menghitung A kali Y. Untuk plat betonnya itu didapatkan hasil 1012,5. Lalu untuk WF 300-nya didapatkan hasil 1263,0. Lalu untuk I 0-nya itu didapatkan hasil untuk plat betonnya 2025, dan untuk WF 300-nya didapatkan hasil 7210. Lalu untuk D-nya itu dari plat beton didapatkan hasil 4,56. Untuk WF 300-nya itu 16,44. Lalu untuk I0 ditambah A dikali D kuadrat dari plat beton itu didapatkan hasil 5.533,92, dan untuk WF 300-nya itu didapatkan hasil 19.853,4. Lalu ini dijumlahkan didapatkan hasil sebesar 25.387,32. Lalu untuk Y rata-ratanya itu hasilnya adalah 10,56 cm. Hasil ini itu didapatkan rumusnya itu dari total A kali Y dari plat beton dan WF 300 itu sebesar 2.275,56, itu dibagi dari total luas penampang dari plat beton dan WF 300 sebesar 215,53, hasilnya adalah 10,56 cm. Lalu untuk lanjutan jangka panjang akibat terluka, itu rumusnya 5Q dikalikan L pangkat 4 dibagi 384 E dikalikan ITR. Dengan angka-angkanya itu adalah 5 dikalikan 0,5 ditambah 0,7 ditambah 2,5 dikali 6.000 pangkat 4 dibagi 384 dikali modulus elastisitas dari baja yaitu 200.000 dikali momen inersianya sebesar 25.387,3 kali 10 dapatkan hasil 1,23 mm. Lalu selanjutnya itu untuk yang kita dapatkan dari hasil tadi itu ada 5 rangkumannya. Untuk yang pertama itu lanjutan pada saat konstruksi, itu aksi komposit belum bekerja. Itu didapatkan hasil sebesar 9,43 mm. Lalu untuk yang kedua itu lanjutan jangka pendek tanpa beban hidup, itu didapatkan hasil 9,91 mm. Lalu untuk lanjutan jangka pendek dengan beban hidup, itu nilainya itu 8,85 ditambah 1,06 tambah 2,87, hasilnya adalah 12,78 mm. Lalu untuk lanjutan jangka panjang tanpa beban hidup, itu angkanya adalah 8,85 ditambah 1,23 didapatkan hasil 10,08 mm. Lalu untuk yang kelima lanjutan jangka panjang dengan beban hidup, nilainya 8,85 ditambah 2,87 ditambah 1,23 didapatkan hasil 12,95 mm. Kemudian contoh soal yang kedua itu ada dek baja gelombang. Untuk soal ini diketahui bahwa TC-nya itu sebesar 7 cm, lalu untuk HR-nya itu nilainya 5 cm, dan WR-nya adalah 20 cm. Lalu untuk
panjang bentang balok itu 10 meter, jarak antar balok 3 meter dari as ke as. Lalu untuk tebal total plat betonnya itu sebesar 12 cm, materialnya yang digunakan adalah PJ37, FC dari betonnya adalah 20 MPa, lalu untuk berat plat dan deknya itu sebesar 240 kilogram per meter persegi. Lalu untuk beban hidupnya itu sebesar 250 kilogram per meter persegi. Lalu untuk beban partisinya itu sebesar 50 kilogram per meter persegi. Untuk konstruksi ini tidak terdapat perancah dan untuk beban hidup dari konstruksinya adalah 100 kilogram per meter persegi. Lalu pertanyaannya itu desainlah balok tersebut dan hitung pula kebutuhan penghubung geser yang diperlukan. Lalu langkah yang pertama yaitu mendesain balok baja. Di sini kita hitung beban mati dan beban hidupnya. Di sini beban matinya itu ada plat beton ditambah metal teak tadi sebesar 240 dikalikan L-nya sebesar 3 meter. Itu nilainya menjadi 720 kg per meter. 3 meter ini jarak antar balok. Kemudian ada partisi yaitu 50 dikalikan 3, hasilnya 150 kg per meter. Lalu untuk beban hidupnya adalah 250 dikalikan 3, hasilnya 750 kg per meter. Untuk key ultimate-nya itu dengan beban kombinasi 1,2 key B atau 1,2 beban mati ditambah 1,6 beban hidup atau key L itu didapatkan hasil 2244 kg per meter. Lalu untuk momen ultimate-nya itu 1/8 dikalikan key ultimate dikalikan L kuadrat. Didapatkan hasil 28.050 kg meter, dijadikan Newton milimeter sebesar 28.050 kali 10 pangkat 4. Lalu kemudian kita asumsikan terlebih dahulu A-nya itu sebesar 50 mm dan D-nya sebesar 400. Lalu kita menghitung as perlunya itu dengan rumus M ultimate dibagi theta Fy dikali D per 2 ditambah T dikurangi A per 2. Hasilnya adalah 46,61 cm persegi. Kemudian kita mencobanya dengan menggunakan profil 400 kali 200 kali 8 kali 13 dengan AS-nya itu sebesar 84,12 cm persegi. Lalu sebelum beton mengeras pada balok baja yang memikul, beban itu pada saat konstruksinya itu 3 kali 100 yaitu sebesar 300 kg per meter. Lalu untuk beban matinya 3 kali 240 tambah 66 sama dengan 918 kg per meter. Lalu untuk key ultimate-nya itu 1,2 dikalikan dari beban matinya sebesar 918 ditambah 1,6 dikalikan beban hidup yaitu 300, hasilnya adalah 1581,6 kg per meter. Lalu untuk momen ultimate-nya itu sama dengan key ultimate dikalikan L kuadrat sama dengan 1581,6 dikalikan 10 kuadrat. Hasilnya adalah 19.770 kg meter dijadikan meter sebesar 19.770 kali 10 pangkat 4. Lalu karena WF ini WF profilnya adalah 400 kali 200 kali 8 kali 13 ini termasuk tampang pompa, maka rumus yang digunakan untuk menghitung MN-nya ini adalah ZX kali FY
sama dengan nilainya itu 1285,95, lalu dikalikan 200, hasilnya adalah 308.628.000 Newton milimeter. Lalu kita reduksi dengan nilai reduksinya 0,9, dapatkan hasil sebesar 277.765.200 Newton milimeter. Nilai ini lebih besar daripada nilai MU. Yang tadi itu nilai MU-nya adalah 19.770 kali 10 pangkat 4. Jadi ini nilainya adalah oke untuk penampang dari WF 400 kali 200 kali 8 kali 3 ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah menghitung kuat lumpur balok komposit. Untuk langkah yang pertama itu kita menghitung Q ultimate-nya, yaitu sebesar 1,2 kali 3 kali 240 ditambah 50 ditambah 66 ditambah 1,6 itu dikali 3 dikali 250. Hasilnya didapatkan sebesar 2.481,6 kg per meter. Kemudian ada momen ultimate-nya, itu didapatkan nilai sebesar 31.020 kali 10 pangkat 4 Newton milimeter. Lalu untuk lebar efektifnya dari plat beton ini dengan ada dua rumus, yaitu yang pertama 1/4 kali L dan B0-nya. Untuk yang 1/4 kali L ini hasilnya adalah 2,5 meter, dan untuk B0-nya itu nilainya 3 meter. Jadi yang ini yang diambil adalah nilai yang terkecil, yaitu 2,5. Ya, lebar efektifnya adalah 2,5 meter. Lalu untuk nilai A-nya itu kita menggunakan rumus AS kali FY dibagi 0,85 dikali FC kali BE. Itu didapatkan hasil 47,5 mm. Ini lebih kecil dari nilai TC-nya yang sebesar 70 mm. Lalu karena nilai A-nya itu kurang dari TC, maka sumbu netral plastisnya itu jatuh pada plat beton. Lalu untuk menghitung kuat luntur nominal balok komposit, itu kita gunakan rumus AS kali FY kali dalam kurung D bagi 2 ditambah T dikurangi A per 2. Itu didapatkan hasil 598.093.200 Newton milimeter. Lalu kita reduksi dengan nilai reduksi. Nilai faktor reduksinya itu sebesar 0,85. Dapatkan hasil 508.379.220 Newton milimeter. Nilai ini lebih besar dari nilai MU. Jadi ini adalah hasilnya oke. Lalu untuk langkah selanjutnya itu kita mencari nilai VU-nya itu dengan rumus setengah kali Q ultimate dikalikan L, dapatkan hasil 12.408 kg dijadikan Newton sebesar 124.080 Newton. Lalu untuk theta Fn-nya itu theta dikalikan 0,6 kali Fy dikali H kali Tw. Nilainya itu faktor reduksinya adalah 0,9, lalu dikali 0,6, nilai Fy-nya adalah 240. Lalu untuk H-nya adalah 342, lalu untuk tebal webnya itu sebesar 8. Lalu dapatkan hasil 354.585,6 ton. Ini nilainya lebih besar dari FU, jadi oke.
Lalu H dibagi TW itu nilainya adalah 400 dikurangi 2 dalam kurung 13 ditambah 16 dibagi 8. Hasilnya 42,75. Ini kurang dari 100 dibagi akar FY. Hasilnya itu adalah 71. Jadi ini adalah FY. Lalu selanjutnya kita menghitung kebutuhan penghubung geser. Untuk aksi komposit penuh itu rumusnya adalah 0,85 dikali FC kali A kali BE atau sama dengan AS kali FY. Hasilnya adalah 2.018.880 ton. Lalu kita menggunakan stud 3/4 inch 10 cm. Itu dengan ASC-nya itu sebesar 285 mm persegi. Satu buah yang penampang untuk studnya. Lalu faktor reduksi dari kekuatan stud itu MR sama dengan 1, HS sama dengan 10 cm. Untuk RS-nya itu rumusnya 0,85 bagi akar NR kali WE, dikali WR dibagi HR dikali HS per HR dikurangi 1,0, itu nilainya harus kurang dari 1,0. Nah, di sini itu hasil dari perhitungan RS-nya itu diperoleh nilai sebesar 34. Ini berarti lebih dari 1,0. Lalu kita ambil RS-nya itu 1,0. Untuk FC-nya sama dengan 20 MPa. Untuk modulus elastisitasnya kita menghitung dengan rumus EC yaitu 0,041 kali B pangkat 1,5 dikalikan akar FC. Ini sama dengan 0,041 dikalikan 2.400 pangkat 1,5 dikali akar 20. Hasilnya adalah 21.550 MPa. Lalu untuk kuat geser satu buah stud itu kita cari dengan persamaan 0,5 kali ASC kali akar FC kali EC. Itu didapatkan hasil 93.550 N. Lalu untuk ASC dikalikan F-nya kita dapatkan hasil 114.000 ton. Ini hasilnya lebih dari nilai QM, jadi OP. Untuk selanjutnya itu kita menghitung kebutuhan penggeser untuk jumlah stud yang diperlukan. Itu N sama dengan PH dibagi dengan QM. Itu didapatkan hasil 21,58, lalu dibulatkan kita memperoleh nilai 22 stud untuk setengah bentangnya. Sehingga untuk keseluruhan bentang itu dibutuhkan 44 buah stud. Kemudian jika tiap dua gelombang ini dipasang satu buah stud, maka jarak antar studnya itu adalah 2 dikalikan 200, yaitu nilainya 400 mm. Sehingga jumlah stud yang dipakai itu 10.000 dibagi 400 ditambah 1. Itu hasilnya adalah 26 stud atau 13 buah tiap stud. Lalu sigma n-nya itu sama dengan 13 dikalikan 93.550, didapatkan hasil sebesar 1.216.150 Newton. Karena S kali FY sama dengan 2.018.880 Newton. Ini nilainya lebih dari sigma N. Jadi bagian dari profil baja itu berada dalam tekan. Ini untuk gambarannya.
Kemudian itu kita menghitung keseimbangan gaya yang terjadi dan rumus sigma Gn ditambah Cf itu sama dengan T max kurangi Cf. Itu kita dapatkan nilai CF-nya sebesar 400.380 ton. Lalu kita mencari letak sumbu netral plastis yang dihitung dari bagian flange tekannya itu dengan rumus CF per BF kali FY itu didapatkan hasil 8,36 mm. Ini kurang dari tebal flange-nya. Tebal flange-nya itu sebesar 13 mm. Kemudian kita mencari letak garis kerja TS itu diukur dari tepi bawah flange bajanya. Itu ada dua hitungannya, itu ada profil WF-nya dan flange. Untuk luasan dari profil WF-nya itu sebesar 84,12. Lalu untuk luas dari flange-nya itu min 16,72. Lalu untuk lengan dari profil WF-nya itu sebesar 20 cm dan lengan dari flange-nya itu 39,582. Kemudian kita mencari A kali Y. Itu untuk profil WF-nya didapatkan 1682,4. Untuk flange-nya didapatkan hasil min 661,81 dengan total nilainya itu sebesar 1020,59. Lalu untuk Y rata-ratanya nilai dari total tadi itu sebesar 1020,59. Ini nilai ini didapat dari penjumlahan A dikalikan Y dari profil BF-nya dan flange itu dibagi dari jumlah total luas dari profil WF dan flange yang dijumlahkan. Itu didapatkan hasil 15,14 cm. Lalu untuk nilai A-nya itu kita gunakan rumus sigma Gn dibagi 0,85 dikali Fc kali BE, didapatkan hasil 28,61 mm. Lalu kita mencari momen internal terhadap garis kerja TS, itu sigma Gn. Itu rumusnya sigma Gn dikalikan D dikurangi 151,4 ditambah TS dikurangi A per 2. Itu didapatkan hasil sebesar ini. Kemudian kita mencari CF untuk MN2-nya. Rumusnya adalah CF dikalikan dalam kurung D kurangi 151,4 kurangi 4,18. Itu didapatkan hasil sebesar ini. Kemudian untuk MN-nya ini tadi dijumlahkan, untuk MN1 dan MN2 didapatkan nilai sebesar 52.729.979,19 ton. Lalu direduksi dengan nilai reduksi sebesar 0,85, kemudian dikonversikan menjadi ton meter, didapatkan hasil 44,82 ton meter. Nilai ini lebih besar daripada nilai MU atau momen ultimate-nya yang hanya sebesar 31,02 ton meter. Jadi untuk pemasangan 26 buah stud 3/4 inch atau 3/4 inch dengan jarak 400 mm ini tiap gelombang dek baja. Lalu untuk kontrol lanjutannya itu QD itu sama dengan 3 dikali dalam kurung 240 ditambah 66, didapatkan hasil 9,18 Newton per milimeter. Lalu untuk delta yang pertama itu didapatkan hasil 25,22 mm. Lalu kemudian ada lanjutan akibat beban hidup selama konstruksi. IL-nya itu 3 dikali 100 dapatkan hasil 3 Newton per milimeter. Lalu delta 2-nya itu dapatkan hasil 8,24 mm. Lalu setelah beton mengeras aksi komposit mulai bekerja, momen inersia penampang komposit itu dihitung dengan rumus
N sama dengan ES per EC. Untuk ES-nya ini nilai modulus elastisitas dari profil baja sebesar 200.000 dan nilai modulus elastisitas dari betonnya sebesar 21.550, didapatkan hasil 9,28 digenapkan menjadi 9 untuk nilai N-nya ini. Lalu kita gunakan rumus selanjutnya, yaitu lebar efektifnya dibagi N, itu nilainya 2.500 untuk lebar efektif dibagi 9, itu didapatkan hasil 277,7 mm. Lalu ini untuk tabel yang ada nilai A, Y, lalu untuk A kali Y, I0, D, dan I0 ditambah A kali D kuadrat. Didapatkan hasil sebagai berikut ini. Kemudian selanjutnya untuk Y-nya itu didapatkan hasil 12,11 cm. Ini dapatkan dari nilai yang sebelumnya, jumlah dari plat beton dan profil bajanya dibagi dengan luas penampang dari beton ditambah baja. Lalu untuk menghitung momen inersia efektifnya itu rumusnya adalah IS ditambah dalam kurung ITS kurang IS dikali akar sigma QN dibagi CF, itu didapatkan hasil 61.327,7 cm pangkat 4. Lalu untuk lanjutan akibat beban hidupnya, Q sama dengan 3 kali 250, itu hasilnya adalah 7,5 Newton per milimeter. Lalu untuk delta 3-nya itu didapatkan hasil 7,96 mm. Lalu untuk kita hitung lanjutan jangka panjang akibat beban mati berupa partisi itu, rumusnya itu adalah B dibagi 2N. Hasilnya adalah 138,8 mm. Lalu untuk tabelnya, ini rumus Y rata-ratanya itu kita dapatkan dari A kali Y ini, dari penjumlahan plat beton ditambah WF, itu hasilnya 3.031,9. Ini dibagi sigma dari A, ini 181,28, itu hasilnya 16,72 cm. Lalu untuk menghitung rumus inersia efektif aksen ini, rumusnya adalah IS ditambah ITR aksen dikurangi IS dikalikan akar sigma QN dibagi CF. Hasilnya adalah 52.429,2 cm pangkat 4. Untuk delta 5-nya adalah 1,86 mm. Lalu lanjutan total yang terjadi itu sigma delta 1 ditambah delta 3 ditambah delta 5, hasilnya adalah 35,04 mm. Kemudian contoh soal yang ketiga ada kolom komposit. Saya menggunakan contoh soal dari buku baja, contoh soal nomor 12.12. Di sini kita disuruh untuk mencari nilai kuat tekan rencana dari kolom komposit ini. Di sini dapat kita lihat bahwa tinggi dari kolomnya itu adalah 50. Untuk dimensinya adalah 50 kali 50 cm. Dengan tulangannya adalah 4D22 ukuran baja tulangannya. Lalu nilai KL-nya itu adalah 3,6 meter. Untuk FC yang digunakan adalah 25 MPa dan FY dari tulangannya itu 400 MPa. Untuk tebal selimutnya itu adalah 4 cm.
Dan untuk tulangan sengkangnya adalah tulangan 10 dengan jarak 250. Lalu langkah yang pertama yang dilakukan adalah menghitung luas dari betonnya itu dengan menghitung dimensi dari kolomnya itu 500 dikalikan 100, hasilnya adalah 250.000 mm persegi. Dan luas profil dari yang tadi adalah 11.980 mm persegi. Lalu kita memeriksa syarat buat minimum profit bajanya. Itu nilainya adalah 4,79%. Ini lebih dari 4%, jadi ini hasilnya oke. Kemudian kita periksa syarat jarak sengkang dibagi pengikat lateral. Untuk jarak sengkangnya tadi 250 mm. Lalu ini kurang dari 2/3 dikali 500, yaitu 333,3 mm. Ini hasilnya oke. Lalu periksa syarat luas tulangan longitudinal ini. Rumusnya itu yang pertama 500 dikurangi 2 kali 40, kurangi 2 kali 10, dikurangi 22. Itu hasilnya 378 mm. Lalu untuk luas tulangan longitudinal itu sama dengan 1/4 dikalikan pi, dikalikan ini itu diameter dari tulangannya 22 kuadrat. Hasilnya adalah 380,13 mm persegi. Ini hasilnya lebih dari 0,18 kali 378. Itu hasilnya sama dengan 68,04 mm persegi. Ini juga oke. Kemudian periksa syarat tulangan lateral. Itu luas tulangan sengkang 1/4 kali pi kali diameter dari sengkangnya itu 10 kuadrat. Hasilnya adalah 78,54 mm persegi. Ini lebih dari 0,18 kali 250, yang hasilnya adalah 45 mm persegi, jadi ini masih oke. Kemudian untuk selanjutnya itu hitung tegangan leleh modifikasi. Luas total tulangan nominal AR itu sama dengan 4 dikalikan 380,13, hasilnya 1520,52 mm persegi. Lalu untuk luas neto dari beton UAC itu didapatkan hasil sebesar 236.499,78 mm persegi. Lalu untuk profil baja yang ditulis untuk beton itu C1-nya adalah 0,7, C2-nya 0,6, C3-nya 0,2. Lalu untuk FMY-nya itu didapatkan dari rumus FY ditambah C1 tambah FYR dikali AR bagi AS ditambah C2 kali FC kali AC di per AS. Hasilnya adalah 571,66 MPa. Kemudian hitung tulangan plus elastisitas modifikasinya. EM ini sama dengan E ditambah C3 dikali EC dikali dalam kurung AC di per AS. Didapatkan hasil sebesar 295.152,66 MPa. Lalu untuk jari-jari girasi kolom komposit ini itu ada dua caranya. Yang pertama 0,3 B itu hasilnya 150 mm, dan untuk RY-nya itu sama dengan 75,1 mm. Ini diambil nilai yang terbesar, berarti nilainya adalah 150 mm. Kemudian kita menghitung kuat tekan kolom komposit. Ini lambda C, rumusnya KC dikali L dibagi RM kali Pi kali akar dari FMY di per EM. Hasilnya adalah 0,336. Karena 0,25 itu kurang dari lambda C, kurang dari 1,2.
karena hasilnya tadi 0,336, maka nilai W-nya ini adalah kita gunakan rumus 1,43 di per 1,6 kurangi 0,67 kali lambda C, hasilnya 1,04. Lalu untuk FCR ini rumusnya adalah FMY dibagi nilai W tadi, hasilnya adalah 549,67 MPa. Lalu untuk nilai dari NN itu rumusnya AS kali FCR, hasilnya adalah ini. Lalu kita reduksi nilai NN tadi dengan faktor reduksi sebesar 0,85, yang hasilnya adalah 559,73 ton. Lalu untuk kuat tekan aksial rencana dari profil BF-nya itu hasilnya didapatkan sebesar 2.443.920 ton. Lalu untuk beban tekan aksial rencana yang dipikul oleh beton itu rumusnya itu adalah tadi theta NN dikurangi theta NS, hasilnya adalah 3.153.369,61 Newton. Lalu kemudian kita gunakan rumus 1,7 dikali theta dikali FC dikali AB. Itu hasilnya adalah 6.375.000. Ini nilainya lebih dari theta NRC. Jadi ini masih oke. Jadi sekian presentasi dari yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya ucapkan permintaan maaf saya. Terima kasih atas perhatiannya.